akan Engkau, akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi makanan rohani bagi kami yang senantiasa menguatkan kami. Biarlah ini menjadi kesehatan rohani bagi kami, supaya kami didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh secara rohani, bukan anak-anak yang kerdil secara rohani. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya makanan itu kami boleh cerna dengan baik, dan makanan itu sungguh boleh menjadi gizi yang kami terapkan di dalam kehidupan kami hari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan? Amin ya. Tapi kok kayaknya suaranya amin gitu, biasa aja. Apakah Anda diberkati oleh Tuhan? Amin ya. Kita semua pasti diberkati oleh Tuhan ketika kita boleh datang kepadanya. Firman Tuhan pada malam hari ini diberikan sebuah judul, tertekan dalam keraguan. Disclaimer dulu Bapak Ibu ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, tampaknya yang tertekan dalam keraguan saya duluan ya. Tertekan karena menyampaikan firman Tuhan tentang tertekan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru yang kedua. Jadi mungkin agak beda dengan Bapak Ibu, tapi apa yang dimaksudkannya sama. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Atau di dalam terjemahan lain, "Hai orang yang ragu-ragu, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu berbicara mengenai keraguan, tentu keraguan itu selalu berkaitan dengan pilihan. Ketika berbicara mengenai pilihan, ada seorang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah serangkaian pilihan. Pilihan yang satu mempengaruhi pilihan yang lain dan selanjutnya. Maka pilihan itu mengandung konsekuensi. Ada dampak yang dihasilkan. Bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk, tergantung seberapa besar pilihan yang diambil. Kadang bisa berdampak sehari, kadang bisa berdampak sebulan, kadang bisa berdampak setahun maupun selamanya. Di layar ini saya kasih contoh ya, pilihan itu menimbulkan sebuah konsekuensi. Contohnya seperti ini. Nah ini ya, ada orang potong rambut, salah potong rambut. Maka konsekuensinya dia, nggak tahu itu orangnya suka lihat dia dari depan atau belakang. Tapi saya pikir pilihan seperti ini akan sirna kalau kemudian sudah 3 bulan ya. Rambutnya sudah tumbuh dan kemudian bisa dipotong dengan model yang lain. Atau pilihan yang ini, salah kostum. Dikisahkan di gambar yang sebelah kanan, ada seorang perempuan yang mau keluar waktu COVID karena dia lupa membeli masker dan maskernya habis. Dan dia harus keluar rumah menggunakan masker,
maka kemudian tidak kehabisan akal, dia pakai topeng anjing ya. Lalu kemudian dia keluar rumah dan kemudian berbelanja. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh pilihan. Kita bisa memilih apapun dan pilihan-pilihan itu ada konsekuensinya. Maka saya pikir ketika kita sadar bahwa pilihan itu mengandung konsekuensi, inilah yang seringkali membuat kita ragu. Khususnya ketika keputusan yang kita ambil ini bukan hanya berdampak beberapa waktu lamanya, tetapi keputusan yang kita ambil itu berdampak besar, apalagi juga berdampak kepada seluruh kehidupan. Misalnya Bapak Ibu, ketika saya memutuskan untuk menikah, tentu itu bukan keputusan yang cepat-cepat dibuat. Tapi itu keputusan yang lama dipikirkan, lama digumulkan, karena ketika kemudian saya menikah, saya tidak bisa mengambil langkah mundur atau kemudian bercerai dan sebagainya. Pilihan itu akan menimbulkan konsekuensi selanjutnya. Ketika kita memutuskan untuk mengambil langkah iman, itu juga adalah keputusan yang berat, pilihan yang berat. Karena begitu kita mengambil keputusan iman itu akan berdampak bagi seluruh kehidupan kita. Bukan hanya di bumi ini, tetapi juga berdampak pada kehidupan yang kekal. Maka pada intinya ada pilihan-pilihan yang berdampak besar. Dan pilihan-pilihan yang berdampak besar membuat seseorang itu punya yang namanya keraguan. Lalu apa hubungannya dengan tekanan? Nah, uniknya begini Bapak Ibu, ketika kita ragu, ketika keputusan itu besar, harus diakui ada momen-momen tertentu di dalam kehidupan di mana ketika kita mau mengambil keputusan besar, keputusan itu harus diambil dengan cepat. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada momen-momen ketika kita itu kepepet. Kita tahu kita mau ngambil keputusan ini adalah keputusan yang besar. Tapi karena kepepet itu dan waktunya singkat, lalu kemudian itu membuat kita ragu. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian kita akan mengambil sebuah keputusan yang kemudian akan menekan kita dengan begitu rupa karena kita takut dengan konsekuensinya. Syukur-syukur kalau konsekuensinya itu baik. Tapi kalau konsekuensi itu buruk, itulah yang kemudian membuat kita tertekan di dalam keraguan yang kita alami itu. Bagian Alkitab yang kita baca ini adalah kisah mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang berada di dalam keraguan yang sama. Mereka harus mengambil keputusan yang besar antara hidup dan mati karena dikisahkan di dalam Matius pasal 14 ini di ayat yang kita baca, mereka itu sedang berlayar dan kena angin sakal. Angin sakal itu angin seperti apa? Seperti digambarkan badai, tornado yang berlangsung kurang lebih selama 6 jam. Di situ mereka tahu bahwa ketika mereka mengambil keputusan, ini adalah keputusan yang penting dan mereka ragu-ragu. Nah, di dalam keadaan yang genting itu, apa yang Tuhan Yesus perbuat? Ia berjalan di atas air, lalu ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Di ayat yang ke-28 ia mengajak Petrus untuk kemudian berjalan di atas air. Ayat 29 mengatakan, kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kalau kita membaca Bapak Ibu dengan seksama, kita akan mendapati bahwa ketika Petrus itu diminta Tuhan turun ke atas air itu, ke dalam air itu, angin sakalnya itu belum selesai. Jadi Tuhan itu berjalan di atas air menuju perahu mereka di tengah-tengah angin sakal itu. Lalu kemudian dia menampakkan dirinya, "Ini aku." Murid-murid mengenalinya, lalu Petrus, "Boleh enggak aku berjalan bersama Tuhan?" Di tengah-tengah angin itu ya. Begitu kemudian Petrus itu mau berjalan menginjakkan kakinya di air,
Dia merasa terombang-ambing dan memang terombang-ambing dan kemudian dia tidak menjadi percaya. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang bagaimana keraguan yang mereka alami, kita mau sama-sama melihat konteks daripada ayat ini. Bapak Ibu, konteks yang pertama mengatakan kepada kita bahwa yang pertama adalah angin sakal itu dialami selama 6 jam. Jadi banyak penafsir mengatakan ketika mereka mengalami angin sakal itu selama 6 jam dan melihat Yesus berjalan di atas air, banyak dari mereka yang kemungkinan besar merasa berhalusinasi. Tidak pernah ada orang yang berjalan di atas air sehingga mereka itu sulit percaya. Nah, tapi kita juga harus tahu mereka semua, bukan semua ya, mereka sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Setidaknya mereka itu ahli dalam hal-hal seperti ini. Ketika mereka adalah seorang nelayan, lalu kemudian lihat Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian ada angin sakal itu, maka penafsir mengatakan hal yang mungkin pertama mereka alami adalah mereka merasa itu halusinasi. Karena aku pernah menghadapi angin seperti ini di dalam kehidupan nelayan saya. Dan saya tahu beratnya diombang-ambingkan kapal, orang bisa mabuk. Dan ketika di dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus itu datang kepada mereka dan kemudian memanggil mereka. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Yesus memanggil mereka, walaupun mereka merasa itu adalah halusinasi, mereka itu tetap percaya. Karena mereka merasa gurunya ini adalah guru yang spesial, guru yang luar biasa. Kalau kita membandingkan peristiwa ini dengan apa yang dituliskan di dalam Markus dan Yohanes, kita akan tahu bahwa peristiwa ini dituliskan di dalam Markus dan Yohanes itu setelah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu ketika Anda jadi murid-murid Tuhan Yesus berada di kapal itu, mengalami semua mujizat Tuhan itu, aku kok merasa halusinasi, tapi kok kayaknya ini beneran dan aku punya pengalaman bahwa Tuhan itu melakukan segala mujizat itu, ini sungguhan, ini sungguhan. Jadi murid-murid di dalam kebimbangan antara ini halusinasi, tapi kok kayaknya sungguhan. Nah lalu suara Tuhan Yesus memanggil itu mengkonfirmasi, enggak ini beneran, ini kayaknya sungguhan. Karena ini adalah Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Dan ketika kemudian Petrus ngomong sama Tuhan, Tuhan apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Saya percaya pada momen itu, murid-murid itu tahu dengan jelas bahwa itu adalah gurunya yang sesungguhnya. Di tengah-tengah angin sakal itu masih berlangsung. Tapi yang menarik bagi saya adalah begini. Ketika kemudian Tuhan Yesus berkata, datanglah. Saya itu mikir gini Bapak Ibu. Kalau kemudian saya itu punya guru yang super gitu ya. Guru yang ajaib berjalan di atas air dan memanggil saya untuk kemudian berjalan di atas air. Apa yang saya lakukan? Saya akan tidak ragu bukan? Berjalan di atas air. Tapi nyatanya Petrus sekalipun yang mengalami hal itu. Ketika berjalan di atas air dan kemudian diombang-ambingkan oleh angin sakal itu. Yang sebetulnya dia itu sudah tahu karena dia nelayan. Malah berkata demikian. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu Tuhan mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Rupanya di sini ada dua hal yang Alkitab mau kontraskan. Ketika murid-murid itu tahu siapa Tuhan, ketika murid-murid itu yakin siapa Tuhan, itu tidak membuat mereka yakin memilih keputusan bersama Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ini mengajarkan kita sesuatu hal yang penting. Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita seringkali ketika kita tahu bahwa Tuhan itu
menyertai kita, Tuhan itu menolong kita, kita tahu nih. Tapi kemudian kita melangkah di situasi yang sulit dan kemudian ada goncangan itu, kita bisa jadi ragu, bukan? Tapi puji nama Tuhan, ketika Petrus berada di dalam keraguan, Tuhan yang kemudian menolong dia, menarik dia, yang mengajarkan juga kepada setiap kita bahwa ketika kita berada di dalam keraguan, di dalam pilihan yang akan kita ambil dan kita gagal, ada Tuhan yang kemudian mengangkat itu. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Dan setelah itu orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang pesan apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada setiap kita, berkenaan dengan bagaimana kita melangkah di dalam pilihan-pilihan kita juga melihat di sebagian besar Alkitab yang kita baca. Setidaknya ada beberapa hal. Bapak Ibu, ketika kita membandingkan kisah ini dengan kisah di dalam Perjanjian Lama, khususnya ketika 12 pengintai daripada bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan, Tuhan di dalam Ulangan 1 ayat 21 berkata demikian, lihatlah Tuhan Allahmu membentangkan negeri itu di hadapanmu, maju dan dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, jangan takut dan jangan kecut hati. Tapi apa yang dilakukan oleh 12 pengintai ini? Firman Tuhan mengatakan 10 pengintai yang sudah tahu Allah itu membuat keajaiban dengan membelah laut Teberau, yang kemudian melakukan keajaiban-keajaiban yang lain selama di padang gurun. 10 pengintai itu bilang begini, ini pasti maunya Tuhan untuk kita mati. Ketika mereka diperhadapkan kepada kesulitan, pengetahuan mereka rupanya tidak sinkron dengan apa yang menjadi pilihan mereka. Hanya 2 orang yang memilih sesuai apa yang Tuhan inginkan. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 2, ini adalah kisah mengenai Saul. Saul itu digambarkan oleh Alkitab adalah seorang yang tampan dan sebahu lebih di atas daripada orang-orang yang lain. Artinya kalau kita melihat Saul hari ini, dia adalah seorang yang ganteng, yang gagah perkasa. Tetapi orang yang demikian adalah orang yang ragu untuk banyak hal. Ia ragu untuk kemudian melawan Goliat padahal ia adalah orang yang diurapi. Ia takut kepada rakyatnya sehingga melakukan banyak dosa. Ini kontras sekali dengan apa yang digambarkan Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Dikatakan karena iman tatkala dicobai Abraham mempersembahkan Ishak. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham juga berada di dalam kesulitan, kesesakan ketika dia harus memilih. Tetapi kemudian apa yang menjadi kepercayaannya itu, ia hidupi dan ia lakukan, dan kemudian dikatakan ia adalah bapa orang beriman. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18, Daniel, Hananya, Misael dan Asaria yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak dan Abednego itu berkata demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini juga berbicara mengenai penyertaan Tuhan, di mana mereka berempat percaya bahwa Tuhan menaungi dan menyertai mereka. Ketika mereka berada di dalam pilihan yang sulit, mereka memilih untuk pilihan kepada Allah. Dan di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34, ketika berbicara mengenai konteks kekhawatiran, Tuhan Yesus sendiri pun berkata demikian. Tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang mau dikatakan firman Tuhan dengan serangkaian contoh-contoh ini adalah ini. Kisah Yesus berjalan di atas air adalah kisah yang mau mengatakan kepada kita bahwa penyertaan Allah itu sungguh nyata dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh ada. Ketika Allah hadir di tengah-tengah manusia, penyertaan Allah itu sungguh nyata dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Kepada setiap kita yang yakin akan hal ini dan kemudian berani melangkah dengan pengertian ini, maka saya percaya tema tertekan dalam keraguan itu tidak lagi menjadi relevan. Karena ketika kita yakin bahwa penyertaan Allah itu nyata, pemeliharaan Tuhan itu sungguh ada dan kita sungguh hidup di dalamnya, maka saya percaya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus pun memberikan teladan akan hal ini. Ketika dia berada di Taman Getsemani di tengah-tengah pilihannya, dia sempat berdoa, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ini menunjukkan Tuhan Yesus pun sebagai manusia yakin akan penyertaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan yang sesungguhnya. Di mana ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dialami oleh Kristus sendiri. Bapak Ibu, ada yang tahu ini siapa? Yang muda-muda pasti tahu ya. Penginjil Denny tahu lah ya, temannya penginjil Denny ya. Penginjil Wong katanya, bukan, saya kayaknya gak seganteng ini ya. Dulu mirip kayak gini, kayaknya sekarang enggak sudah. Ini adalah Jerome Pauline, anaknya pendeta Marojahan Cijabat. Yang menarik dari Jerome Pauline ini, selain memang sehari ini dia terkenal, dia menjadi salah satu anak muda yang dinobatkan oleh Forbes, majalah Forbes, under 30, tapi adalah kesederhanaan yang dia miliki. Saya berkesempatan waktu mereka bertiga, Jerome, Jehian, dan satu lagi siapa ya? Ya itu ya, masih kecil-kecil saya ke rumah daripada pendeta Marojahan. Pendeta Marojahan itu rumahnya kalau tidak salah kalau dulu di Tenggilis, sekarang di Barat ya. Saya pernah ke rumahnya, saya pernah bertamu dan kemudian ngobrol-ngobrol. Yang menarik dari mereka adalah begini. Mereka ini sejak dari kecil itu dididik oleh orang tuanya. Itu bukan dengan didikan yang keras. Keras itu maksud saya begini. Saya itu ingat kalau saya dididik itu, kalau kemudian ulangan saya, ujian saya tidak mendapat nilai lebih dari 80, maka kemudian pukulan itu menanti. Entah itu rotan, entah itu sabuk, entah itu apapun lah. Itu yang saya maksudkan dengan keras. Tapi mereka tidak dididik seperti demikian. Apalagi anak hamba Tuhan, nggak mungkin dipukuli juga kan ya. Tapi mereka itu dididik begini. Kamu boleh mengambil banyak pilihan, termasuk nggak belajar. Tapi ingat, pilihan itu mengandung konsekuensi. Ya. Dan ketika kamu mengambil pilihan tidak belajar atau bermain, konsekuensi itu akan menimbulkan konsekuensi lainnya dan dia bilang, pilihan itu mencerminkan apa yang menjadi imanmu kepada Tuhan. Itu sudah dididik di dalam keluarga mereka sejak dari kecil. Waktu saya ke sana misalnya, ketika mereka diajak makan keluarga dan kemudian saya diajak makan keluarga, ada satu anak yang nggak mau makan dengan saya karena dianggap buang-buang waktu, Pak. Lalu kemudian Pak Marojahan itu datang ngomong sama dia, ngomongnya sama. Kamu nggak mau makan, silakan, ini pilihanmu.
Tapi pilihan itu mengandung konsekuensi dan pilihan itu mencerminkan apa yang menjadi imanmu. Wow. Dan saya ingat satu kejadian besar di dalam kehidupan mereka yang pernah diceritakan oleh Jerome kepada saya waktu masih SMA. Dia itu stres berat. Stres berat kenapa? Karena dia itu sebelumnya sekolah di IPH. Bapak Ibu tahu ya, sekolah IPH adalah sekolah yang bergengsi. Tapi karena satu dan lain hal, karena biaya dan sebagainya, lalu dia pindah di SMA Negeri 5. Buat kita, orang tua maupun anak-anak yang pernah sekolah, yang mengalami demikian, itu adalah sebuah hal yang menghancurkan, bukan? Dari anak yang bisa sekolah kemudian baik, bagus, lalu harus sekolah di negeri. Tapi apa yang menjadi didikan orang tuanya? Dia bilang, bukan masalah kamu sekolah di mana, tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu sekolah. Sekali lagi itu berbicara tentang pilihan yang kemudian menimbulkan konsekuensi, yang kemudian mencerminkan iman itu. Maka hari ini Jerome menjadi orang yang terkenal, dia bilang, impian saya adalah dimulai ketika saya mau ke Disneyland. Impian mau ke Disneyland itu muncul waktu apa? Waktu dia sekolah di IPH. Jadi waktu kemudian dia pindah ke sekolah negeri, impian itu menjadi pilihannya, dan puji Tuhan pilihan itu juga mencerminkan imannya. Yang sampai hari ini juga menjadi seorang yang baik, seorang yang boleh menjadi teladan bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saya juga pernah satu kali berbicara tentang keraguan, ketakutan di Shenzhen, Bapak Ibu ya. Apa yang saya khotbahkan? Jadi ketika tengah-tengah saya berkhotbah, saya itu beli akuarium, Bapak Ibu. Di akuarium itu saya isi dengan ikan piranha. Ini beneran ya, saya beli di Kayun itu ternyata ada yang jual piranha. Lalu saya ingat saya beli 3 piranha. 3 piranha itu saya beli hari Jumat dan saya titip ke Mas Adi, kalau nggak salah ya Mas Adi. Lalu saya bilang sama Mas Adi, ini nanti piranhanya nggak boleh kasih makan ya, sampai nanti hari Minggu pagi. Nanti hari Minggu pagi saya sudah siapkan ikan yang lain, ikan yang kecil-kecil, yang jadi makanannya piranha. Saya akan masukkan itu di tengah-tengah ikan piranha itu supaya ikan piranha itu makan. Tapi saya naruhnya di tengah-tengah ibadah Shenzhen. Lalu jam ibadah itu tiba. Ketika jam ibadah tiba, beneran saya di depan mimbar itu ada akuarium, ada piranha 3 itu. Lalu kemudian saya masukkan beberapa ikan kecil. Begitu saya masukkan langsung disaut. Habis. Tinggal tulang belulang. Lalu saya mengundang salah 2 anak remaja. Ayo anak remaja, siapa yang berani memasukkan jarinya ke air itu? Tapi disclaimer dulu, saya bilang, saya yakin tangan Anda tidak akan dimakan. Tapi dia sudah lihat loh ya, ikan piranhanya makan. Lalu apa yang dilakukan oleh anak remaja itu? Ada 2 anak remaja yang berani. Oh iya, saya berani. Nah sebelum dia memasukkan tangan itu saya wawancara dulu. Kenapa kok kamu berani? Dia bilang, gak mungkin lah kalau Kuwung suruh taruh jari saya di sana, gak mungkin Kuwung membiarkan saya jarinya dimakan. Kalau dimakan kan Kuwung sendiri yang nanti yang berurusan dengan orang tua saya. Benar juga. Lalu kedua, kenapa kok kamu berani? Gak mungkin lah, kan Kuwung juga sayang kita, masa tega tangannya hancur? Oh iya, masuk akal. Benar ya? Benar. Lalu percobaan ini saya langsungkan, saya tutup mata mereka pakai kain penutup. Udah ya, gak boleh pakai sarung tangan. Saya tutup matanya di depan teman-teman yang lain, lalu kemudian ayo celupkan tangannya. Saya tarik tangannya untuk dicelupkan ke air. Apa yang mereka lakukan? Bukan cuma narik, gemeteran Bapak Ibu. Di tengah-tengah gemeter itu saya tanya, loh katanya kamu tadi yakin
kalau saya tidak akan mencelakakan kamu. Kalau saya nanti berurusan sama orang tuamu pasti nggak mungkin. Kok nggak berani? Iya, tetap nggak berani. Saya soalnya sudah lihat ikan itu makan. Padahal yang saya lakukan Bapak Ibu, saya itu ambil gayung. Gayung itu saya isi air dan tangan itu saya celupkan di gayung itu. Cuma kan dia nggak lihat. Nah Bapak Ibu, dari dua ilustrasi ini saya mau mengatakan demikian. Seringkali kita kayak mereka. Kita itu tahu Tuhan, kita itu tahu siapa Tuhan. Tapi ketika angin sakal itu menimpa kita berada di dalam badai, belum tentu kita itu bisa benar-benar mengatakan, yes, aku gak tertekan dalam keraguan karena aku punya Tuhan. Lalu gimana caranya supaya kita gak ragu? Ya ini, yang tadi. Kita benar-benar harus yakin akan penyertaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ada. Loh, tapi kan saya nggak lihat. Iya, namanya yakin tuh kita beriman. Kita beriman bukan karena melihat, tapi kita beriman karena pribadi itu. Seorang rekan pernah ngomong sama saya, seandainya kamu berada di tengah-tengah stadion sepak bola, dan tengah-tengah itu ada kerusuhan, lalu sebelahmu itu ada Superman, kamu takut enggak? Saya bilang enggak. Kenapa kok enggak? Karena kalau ada apa-apa Superman-nya yang lawan kok. Itulah Tuhan kita. Tuhan ada di samping kita. Kita enggak lihat dia kayak Superman menenangkan semua enggak. Tapi dia sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Maka menjadi tugas kita untuk kita enggak tertekan di dalam keraguan. Kalau ada keputusan-keputusan sulit, enggak apa-apa. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita di dalam setiap hal yang kita lakukan. Maka saya akan juga memberikan tips kepada kita. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa memilih apa yang kita pilih. Bapak Ibu, dari apa yang kita pelajari, yang pertama itu begini. Ketika kita mengambil keputusan, jangan kita menghitung untung rugi. Sekali lagi ya, ketika kita mengambil keputusan, jangan hanya mengambil untung rugi. Tetapi pikirkanlah apa ada Tuhan di sana. Seringkali yang membuat kita tertekan dalam keraguan itu kenapa? Misalnya nih ya, satu kali misalnya nih Pak Balim hubungi saya. Wong, ini ada kesempatan. Hari ini saham ini turun. Gimana kalau kemudian kita beli? Saham ini pasti naik enggak ya? Kira-kira menurutmu saham ini pasti cuan enggak ya? Karena kan dunia ini butuh nikel. Dan saham perusahaan nikel ini sedang turun. Jangan-jangan nanti kalau aku beli naik. Lumayan kan. Nanti uangnya itu bisa buat perpuluhan. Ngomongnya perpuluhan lagi. Dan saya bisa persembahkan ke gereja. Saudara, kalau kemudian kita mengambil keputusan dengan motivasi seperti ini. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan berdasarkan untung rugi. Saya pikir kita akan seperti Petrus. Kecemplung sungguhan. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Ada Tuhan enggak di sana? Ada Tuhan enggak yang akan menopang, menolong dan membawa kita ke dalam penyertaannya? Kalau kemudian Tuhan ada di sana dan kita sudah bergumul bahwa ini adalah keputusan yang sungguh memuliakan Tuhan, maka jangan ragu untuk mengambil keputusan itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita ini hidup enggak sendirian. Kita ini hidup bersama-sama dengan rekan yang lain. Kita ini diajarkan oleh gereja ikut GDG, Gloria Discipleship Group. Kadang-kadang pemahaman kita itu terbatas. Tapi ada rekan-rekan kita yang sama-sama orang-orang Kristen, orang-orang yang ikut Tuhan, itu punya pemahaman yang bahkan bisa jadi lebih lengkap untuk hal-hal tertentu. Apa yang mesti kita lakukan sih supaya kita itu tidak tertekan dalam keraguan? Sharing di dalam GDG itu. Tentu bukan kepada semua orang ya. Tapi sharing di dalam GDG itu akan membantu kita untuk kita boleh mengambil keputusan yang tepat. Karena di dalam GDG itu ada orang-orang percaya yang sama-sama menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan di sanalah hikmat Tuhan itu diberikan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu juga dinyatakan. Bapak Ibu, hidup ini bukan kompartemen ya. Yang saya sering temukan di dalam kehidupan saya dan orang-orang lain adalah kita menganggap kalau saya sama Tuhan itu urusan yang ini, urusan yang rohani.
Tapi kalau mengenai keuangan saya, mengenai dosa pribadi saya, mengenai relasi saya yang lain-lain, itu bukan urusan Tuhan. Ini urusanku, ini urusannya Tuhan. Dan ketika kemudian urusan kita ini rusak, kita minta Tuhan, kan kamu Tuhan yang punya semua kehidupan. Tolong dong ini. Setelah ditolong, sudah baik ya Tuhan ya, ini tetap jadi bagianku, ini adalah bagianmu. Saya rasa hidup kita tidak seperti kompartemen. Hidup kita adalah keseluruhan. Maka penting sekali yang ketiga untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Bahkan sisi gelap kita. Ketika kita mau untuk menyerahkan sisi gelap kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menaungi setiap kita. Sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil itu, pilihan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama melakukan ketiga hal ini. Saya percaya ketika kita melakukan semuanya ini, kita juga bebas daripada keraguan-keraguan itu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang meyakini penyertaan Tuhan yang sungguh ada dan pemeliharaannya yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan hal itu. Mari kita menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Dan biarlah sama seperti Petrus di masa-masa yang datang. Dia hidup untuk Tuhan. Dia mati bagi Tuhan pula. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kisah ini ya Tuhan. Kami belajar bahwa seringkali ketika kami percaya kepada Tuhan, ada keraguan-keraguan yang muncul di dalam kehidupan kami. Tuhan, bekerjalah di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami manusia yang lemah, kami manusia yang seringkali juga gagal. Ada momen-momen di mana kami berhasil, tapi banyak acap kali kami berada di momen-momen yang gagal. Angkat kami ya Tuhan, seperti Engkau mengangkat Petrus, berikan kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau untuk memilih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau untuk berkomunitas. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk menjawab seluruh keraguan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.